Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semuanya dalam majlis yang luhur yang penuh dengan keluhuran. Dialah Allah dat yang ketika hamba menyebut namanya, berguguranlah dosa-dosa dari dirinya. Ketika hamba menyucikan namanya, terangkatlah bala dan bencana dari dirinya. Yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang yang Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman, yang maha dermawan, yang dengan kemaha dermawanan Allah masih memberikan kesempatan kepada para pendosa untuk hidup di dalam buminya, yang maha lembut, yang dengan kemaha lembutan Allah memberikan peringatan kepada hambanya penuh dengan kelembutan. Rambut yang hitam berubah menjadi uban, pandangan mata yang tajam sudah mulai meredup, pendengaran sudah mulai berkurang, kulit yang kencang sudah semakin keriput, tenaga yang kuat sudah semakin melemah, bertanda semakin dekatnya sang hamba mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan ini di hadapan Allah. Ya Allah, jadikan malam ini malam munajat kami, malam kau terima doa dan kau kabulkan permohonan kami. Malam ini adalah malam pengampunan bagi dosa, kesalahan dan kemaksiatan kami. Engkau ampuni kesalahan, dosa dan kemaksiatan kami, juga kedua orang tua kami, mertua dan guru-guru kami, dan semua jamaah kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, jadikan simpuh kami di tempat ini ada tasbih tanpa mengucapkan tasbih, dan istighfar tanpa mengucapkan istighfar. Juga istighfarnya kami di tempat ini. Ya Allah, juga istighfarkan ibu dan bapak kami, istighfarkan ya Allah guru-guru kami, istighfarkan ya Allah saudara-saudara kami, istighfarkan ya Allah semua jamaah kami, para pemimpin kami, para pemimpin kami yang sedang berjuang di parlemen pemerintahan. Ya Allah, berikan kekuatan hatinya, teguhkan pendiriannya, tuntun ya Allah dari kalimatnya untuk hak adalah hak, yang batil adalah batil. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam untuk Rasul kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasul sang Nabi yang begitu mencintai umatnya, melebihi cintanya seorang kekasih kepada kekasihnya. Ialah Rasul sang Nabi yang begitu menyayangi umatnya, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Ketika Anda menemukan gejolak dalam rumah tangga yang tak kunjung usai, panggil nama Rasulmu Sayyiduna Muhammadin. Niscaya rumah tanggamu akan diberikan kebahagiaan. Dan ketika engkau menemukan jalan buntu dalam kehidupanmu, jangan berat lisanmu, buka lisanmu, ucapkan dengan ringan dengan lidahmu, panggil nama Sayyiduna Muhammadin.
niscaya kegundahan diganti dengan kebahagiaan, jalan buntu diberikan jalan keluar. Seberapa banyak engkau menyebut nama Rasulmu, sebanyak itulah engkau mendapatkan kebahagiaan dan kebarokahan. Sejauh mana engkau meninggalkan menyebut nama Rasulmu, sejauh itulah engkau menemukan duka dan nestafa. Hadirin, na'udzubillahi min. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang sama kita muliakan segenap jajaran Dewan Asatid, juga pengurus Majelis Zikir Getaran Kolbu, juga segenap jajaran pengurus pusat daripada Laskar Macan Betawi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat lagi kita akan mendatangi, menghadiri, yakni undangan dari Jejaka Nusantara pada tanggal 8 ya kalau nggak salah. Kita nanti akan bersama-sama, kita mudah-mudahan udah punya atribut bisa hadir bersama-sama dengan teman-teman kita, insya Allah berkumpul di sana untuk menyatukan banyak teman, banyak saudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tidak lupa pula kepada segenap tim dokumentasi dari Majelis Zikir Getaran Kolbu, juga dari segenap jamaah yang dekat ataupun yang jauh, yang semuanya Allah yang mengundang, Allah yang menghadirkan kita, Allah yang mendudukkan kita, Allah yang mempertemukan kita. Tidak mimpi Bang Dedi duduk di depan seperti itu, dan juga tidak bermimpi Ustadz Wapi duduk di pinggir tembok. Semuanya adalah sudah Allah yang mendudukkan kita, Allah yang menetapkan kita, Allah yang menghadirkan kita. Ustadz Malik capek banget, sebenarnya dia pengen tidur, pengen istirahat, tapi karena Allah yang memanggil, Allah yang mendudukkan pula di tempat ini. Semuanya semoga berkah, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kadangkala kita dalam kehidupan kita ini menemukan satu kata kalimat istiqomah. Istiqomah itu adalah kalimat daripada istaqim, luruskan, juga terus menerus, continue, tidak pernah berhenti. Yang namanya istiqomah emang capek, emang lelah. Kalau emang sebentar mah namanya istirahat. Istiqomah lama, kalau sebentar namanya istirahat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah yang berbahagia, dalam kehidupan kala manusia ini menemukan satu yang bernama kesulitan. Kesulitan dalam pemikiran, kesulitan dalam pergaulan, kesulitan dalam bersahabat, kesulitan dalam berteman, bahkan menemukan batu sandungan dalam kehidupan kita. Akan tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang imannya selalu lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang keimanannya selalu ia padam, ia panaskan kembali, redup, ia terangkan kembali. Dengan apa? Memang yang namanya keimanan kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Kalau lagi bertambah 180 derajat, jam 3 malam udah bangun. Betul apa tidak? Megang tasbih terus, giliran subuh kesiangan tata. Iya, giliran semangat sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, bahkan saban waktu. Tapi ketika keimanannya ini kendor, maghrib di mana, asar di mana, zuhur juga di mana. Makanya saya maka resep sama lagu Ayu Ting Ting kan, ya kan? Di mana, kemana, mau kemana? Emang manusia itu dibikin keder, manusia dibikin tawaf oleh Allah. Ketika ia tidak punya uang, katanya dengan uang ia bisa membahagiakannya. Tetapi tidak sedikit orang yang uangnya banyak, bro di juru, bro di panto, ngelayah di tengah imah, tetapi hidupnya di dalam terali besi. Hadirin, tidak sedikit orang-orang yang uangnya miliaran, bahkan triliunan, di dalam penjara hidupnya. Gara-gara apa? Gara-gara uang. Korupsi. Makanya sekarang ini zaman corona, yang dicuci tangannya, yang ditutup mulutnya. Makanya banyak KPK tutup mulut dan cuci tangan. Itu corona kalau pengen tahu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia dibikin tawaf oleh Allah, berputar dari sudut ke sudut, dari sisi ke sisi. Kehidupannya tidak lain pagi, siang, tengah hari, sore, malam hari, tengah malam, pagi, terus ia berputar. Ia harapannya apa? Ia ingin mencari satu yang bernama bahagia. Betul tidak?
Ada orang yang pengen hidupnya bahagia, ia bangun rumah seindah istana. Ia bangun daripada dengan permata-permata yang indah. Ia jual perhiasannya, ia ganti semuanya rumahnya, desainnya dengan begitu indahnya. Katanya dengan rumah yang megah, ia akan hidup dalam keadaan bahagia. Contohnya Manohara balik dari Kelantan, Malaysia. Betul nggak? Berarti rumah yang megah, rumah yang indah, yang ia dambakan, yang ia impikan, yang bisa menggantikan hidupnya akan bahagia, selesai sampai di situ. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ngomong tentang bahagia ada satu analogi, yang mana satu kisah menarik ini dalam satu reunian, yang mana itu katakanlah reuni di satu tempat perguruan tinggi. Ketika itu datang ke rumah gurunya masing-masing, ada yang jadi gubernur, wakil gubernur, terus bupati, semuanya orang-orang hebat kumpul di tempat itu. Dulunya ia sekolah di tempat yang sama, belajar dengan guru yang sama, mendapatkan ilmu yang sama, tapi posisi pangkat dan kedudukan yang berbeda-beda. Singkat cerita, ia ngalor ngidul, ngetan ngulon, semuanya ia ceritakan. Betapa enaknya hidup menjadi ini, betapa hebatnya hidup menjadi ini. Terus ia berputar hingga gurunya dari belakang datang menemuinya. Diam-diam ini dia bawa satu teko kopi dan satu tempat minum, katakanlah cangkir. Dibawa, aduh lagi repot nih ya. Akhirnya apa? Begitu diletakkan itu cangkir di atas meja, bermacam-macam itu cangkir. Ada yang dari kristal, ada yang dari beling, bahkan ada yang begitu melamin, yang begitu indahnya. Ada juga satu yang namanya cangkir yang udah usang, yang plastiknya udah pada hitam tuh, bekas nyedot teh mula sama kopi. Pantatnya kadang-kadang hitam tuh ya. Iya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, begitu gurunya memegang kopi, kemudian anak-anak murid yang udah tua-tua ini berebutnya apa? Berebut cangkir tempat minum. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu persatu dia ambil, kemudian habis semuanya, rebutan dari tempat yang paling bagus sampai keduman yang paling jelek, hingga satu cangkir yang dari plastik tadi yang pantatnya udah pada hitam kagak diambil. Kenapa habis? Akhirnya sang guru letakkan cangkirnya, kemudian tuangkan kopinya masing-masing sampai cangkir yang terakhir. Sampai cangkir yang terakhir ini, cangkir yang sudah hitam pantatnya dituangin juga sama gurunya. Kemudian apa? Silahkan dinikmati. Ini kopi racikan bapak sendiri. Ini kopi buatan bapak sendiri, di kebun bapak sendiri. Silahkan nikmati. Akhirnya apa dinikmatin hadirin? Diminum tuh kopi. Begitu diminum itu kopi semuanya, subhanallah, nikmat semuanya. Lalu begitu semua merasakan nikmat, maka sang guru ini mengambil satu analogi yang begitu tertegun. Bahkan banyak yang jadi doktor di situ, yang otaknya sudah penuh dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang sangat luar biasa. Dihebohkan oleh seorang guru. Kalian minum kopinya nikmat. Iya, semuanya pada berebut cangkirnya. Iya kan, yang cakep-cakep, hingga bapak kedudukan cangkir yang jelek. Ketawa semuanya. Ditanya, wahai anak-anakku, ketika engkau mengambil cangkir ini, engkau milih yang paling bagus, berebut semuanya cangkir yang bagus-bagus, hingga cangkir yang paling jelek engkau tidak ambil. Padahal ketika engkau menikmati kopinya, yang cangkirnya dari kristal, rasa kopinya sama, betul tidak? Yang cangkirnya dari bening, rasanya pun sama, dari melamin pun sama, bahkan sampai dari tempat yang paling jelek pun, dari cangkir yang kuda usang, ketika diminum sama pula nikmatnya. Ketika engkau menggapai kehidupan ini, engkau selalu mengambil casing, engkau selalu mengambil tempat, padahal bukan tempat yang membuat nikmat. Yang membuat nikmat adalah isi kopinya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dari kisah menarik ini bisa kita ambil. Kadangkala kita berebut mengambil casing, bagian rezeki dari Allah 5 dihabisin. Jatah rezeki 5 dihabisin, 5-5-nya. Monggo tinggalinlah 1. Jangan dihabisin semua tuh rezeki. Rezeki bisa menatap, semuanya jangan dihabisin. Tinggalin 1. Agar apa? Agar ketika menemukan batu sandungan masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Itulah kehidupan kita.
Kadang-kala dalam kehidupan kita ini mencari bagaimana ini modelnya. Padahal bukan modelnya yang diambil, isinya. Isi dari model tersebut. Makanya saya tadi begitu ini 2 kali saya tiduran di sini. Saya tiduran di tengah sini, di sini, bahkan tadi ketika anak-anak pulang bubar ngaji, ini penuh anak-anak kemari semua, penuh. Buku pulang ngaji saya ngambil analogi, ada apa ini kok bisa pengen ngaji di luar, padahal di majelis dalam itu leganya luar biasa. Inilah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika Anda nonton bola di depan TV, saya rasa Anda teriaknya paling kencang. Ketika Lionel Messi membawa bola jatuh, dikit lagi gawang kagak masuk, goblok Messi, betul enggak? Teriakannya luar biasa, goblok. Padahal ketika Anda diminta, jangankan membawa bola dari satu gawang ke satu gawang yang lainnya, Anda ngitirin lapangan, saya rasa udah jatuh karena nggak biasa, betul nggak? Itulah kehidupan kita. Kenapa sih harus jadi wasit dalam kehidupan ini? Kenal nggak wasit? Wasit kerjaannya dadak didik doang, lari sono, lari sini. Cuma untuk apa? Untuk melihat kesalahan orang lain, betul tidak? Wah, salah. Cobalah kita jadi bek kanan atau bek kiri atau gelandang tengah atau gelandang kanan, bahkan jadi striker. Untuk apa? Untuk menggulkan kehidupan ini dibutuhkan perjuangan, saudaraku. Sukses tidak semudah membalikan telapak tangan. Sukses tidak bisa didapatkan dengan kedipan mata dan tertidur di atas tempat tidur. Akan tetapi kesuksesan dibutuhkan perjuangan. Namun perjuangan jangan lupa dalam perjuangan tersebut. Dalam kehidupan kita kata Rasul, kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah kalian seperti 2 buah tangan, jangan jadi seperti 2 buah kuping. Tahu nggak 2 buah tangan? 2 buah tangan ini kal yadain, kalau yang satu gatel, yang satu bisa garukin. Kata tangan kanan, wayahnya baik ya kere. Kalau giliran bagian kebersihan, bagian ente ya oke. Nggak marah tuh kiri. Antat gatel kere, udah keburu-buru ya krek. Tangan nyantai aja megangin rokok. Iya. Ketika buang air tanpa disuruh, kanan mengambil air udah buru-buru ya kiri yang bebersih. Baik, nggak apa-apa bang kanan. Tapi tolong ntar kalau beli beli cincin taruh di saya ya. Iya, nggak apa-apa. Walaupun yang nanggapin ini tangan kanan, tetap dibeliin cincin, dibeliin jam yang mahal, yang make kiri, tangan kanan kagak pernah iri. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jangan gaya kuping kata Nabi. Kenapa kuping? Adanya berdekatan tapi satu sama lainnya kagak pernah ngoh, kagak pernah negor, kagak pernah nanya. Ada kan orang yang kayak gitu, hidup satu rumah kagak nanya, hidup sama orang nggak nanya, enaknya kayak gitu. Kayak kuping, masing-masingan be hidupnya, iya kan? Makanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita menemukan daripada apa yang dinamakan perjuangan, maka pakailah tadi seirama bagaikan tangan kanan dan tangan kiri. Ibarat kata satu perjalanan kita ini bagaikan sendal jepit yang harganya nggak seberapa tapi setiaknya minta ampun. Kalau satu kurang, maka nggak bisa berjalan dengan yang lainnya. Maka disitulah dibutuhkan kita ketika kita hidup ini. Pertama dibutuhkannya kita ini, ada yang bagian kepala, ada yang bagian dada, ada yang bagian anggota badan. Maka apa hadirin sekalian yang dimuliakan Allah? Bagian kepala ini diibaratkan rumah bagian depan, ruang depan. Ada yang menjadi ruang tidur, ada yang menjadi dapur. Sebagai satu kesimpulan, maaf ketika salah saja menempatkan kita dalam aturan rumah kita, tata ruang rumah kita, maka kita akan menemukan tidak enak dipandangnya. Coba Anda lihat umpama yang biasanya ada sofa yang bagus adanya di dapur apa di ruang tamu? Di ruang tamu. Tempat tidur adanya di ruang tamu apa di kamar tidur? Terus penyambelan, gorengan, terasi, ikan asin, daun salam, cabai dan lain sebagainya, naruhnya di mana? Di dapur.
Benar itu benar. Coba aja sungsang, coba aja balik dalam kehidupan ini. Sofa naruhnya di ruang tidur, ruang tempat tidur naruhnya di dapur. Terus peralatan dapur adanya di ruang tamu. Kira-kira kehidupan tuh bagaimana? Masuk ke ruang tamu ini udah nekep hidung, betul nggak? Itulah kehidupan kita. Kadang-kala kita salah menempatkan dalam kehidupan kita. Ini kepala boleh berpikir, boleh berpikir pengen punya rumah seindah istana, monggo silahkan. Karena itu hak kepala untuk berpikir. Punya keinginan membeli kendaraan yang mewah, silahkan beli kendaraan yang mewah. Itu hak untuk berpikir. Silahkan pengen membeli pulau, membeli gunung, bahkan kalau perlu kita beli lautan, silahkan. Kepengennya bagian kepala. Tapi tolong jangan masuk-masuk ke ruang dada. Dalam hati ini adalah qalbul mu'minin baitullah. Hatinya orang yang beriman adanya baitullah. Ini maka jangan sampai masuk keinginan ini sampai kemari. Kalau punya kepengenan ini, kepengenan kepala bocor sampai ke hati, yang ada yang dipegang bukannya duit, bukan pekerjaan, ya bukan kendaraan, bukan salaman dengan bos, tetapi yang dipegang janggut. Betul tidak? Kepengenan banyak, nyelosnya ke dalam dada. Boleh kita punya pelihara keinginan sebesar mungkin, sebanyak mungkin. Untuk bagianmu wahai kepala, jangan nyelos engkau ke dada. Dada hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihatkan rupamu yang begitu tampan, yang begitu cantik, yang begitu gagah. Allah juga tidak memperlihatkan melihat hartamu yang banyak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah melihat hatimu dan Allah melihat perbuatanmu. Maka disitulah kita ambil kesimpulan, hadirin. Kalau keinginan banyak boleh, tapi nyelos ke dalam dada. Ketika keinginan ini sudah mulai mengajak kita melamun, bermalas-malasan, tangan sudah ingin memegang dagu, di saat itulah Anda ambil pedang tauhid, la ilaha illallah. Atau kalau kalimat slogan daripada Laskar Macan Betawi, Bismillahi Allahu Akbar. Itu luar biasa bang tuh kalimat. Itu luar biasa tuh kalimat. Itu kalau kita ini gunakan untuk sesuatu hal yang terdesak, itu luar biasa. Ini light enggak? Enggak? Oke dulu. Ntar kalau light bilangin. Sebab ini penting ini. Itu yang namanya kalimat Bismillahi Allahu Akbar nih dijajakan sekarang. Jangan melek. Jadi ketika kalimat Bismillahi Allahu Akbar ini suatu kalimat yang agung, yang luar biasa, yang kagak ada tandingannya. Umpama ini Laskar ini ketika lagi ngantor temennya, ada orang tawuran, tiba-tiba mau keberon nih, mau diserang. Duduk aja sila. Sila. Yang jauh dikit takut kepentok, kalau belum hafal ya jauh dikit, ya kan? Sila. Baca Bismillahi Allahu Akbar, muter berlawan jalur. Kalau jam kan begini, ya kita kemari, pakai telunjuk aja. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Akbar, Bismillah, terus puter. Pakai mulut ke hati, lidah ditekuk. Itu yang dinamakan asma kurun, nggak pakai puasa. Kobil tuh dong. Udah pakai, nggak pakai puasa. Jangan nanya puasa berapa, kalau sebelum puasa 40 hari 40 malam, ya kan, kagak makan, spirit ente, ya kan. Udah cukup amalin wiridin. Terus kalau lagi sulit ekonomi, nggak punya apa-apa, ribet banget ini selama-lamanya, udah buruan ngambil sejadah, ngambil air wudhu, pegang tasbih, baca Bismillahi Allahu Akbar, Bismillah 1000 kali, tutup dengan salawat Jibril Sallallahu Muhammad 100 kali, angkat tangannya, ngomongnya pakai hati. Ya Allah, gini hari orang-orang udah punya gandaran, kita belum punya gandaran, baik ya Allah. Engkau yang maha kaya, ya Allah, Engkau yang maha besar, Engkau semua yang punya, ya Allah. Ngomong, jangan kagak ngomong. Lah kalau kagak ngomong siapa yang mau ngasih? Walaupun udah ada bagian rezeki, tetap aja nggak gantung. Mau tahu nggak kira-kira? Ya saya sering cerita sama Jamal, sering, Ustadz Malik sering, saya cerita juga sering.
Ini ada orang lagi tempat cukur, ini lagi dicukur, palanya tukang cukur ngaco belok. Kata tukang cukur, saya emang gak percaya ada Tuhan. Kenapa? Buktinya ada orang kelaparan, ada orang miskin, orang susah, orang terberak-berak, orang diimpus, kagak baik-baik. Kagak ada Tuhan kalau kata saya. Kata tukang cukur. Begitu udah selesai nyukur, yang dicukur nih keluar. Begitu keluar ada orang rambutnya gondrong, gembel, orang gila, ya kan? Tuntun tukang cukur, bang. Saya nggak percaya di dunia ada tukang cukur. Lah emang kenapa? Oh, orang rambutnya gondrong kagak masih apa panjang kayak gitu, mana gede lagi. Bukan kagak ada, dianya aja kagak mau nyampe ke saya, ke tukang cukur. Sama bang. Bukan Allah yang kagak ada, orang miskinnya aja yang kagak mau datang ke Allah. Orang yang belangsaknya aja yang kagak mau deketin Allah. Orang yang sedang terhimpitnya aja yang kagak mau datang kepada Allah. Orang yang nggak punya aja yang kagak mau datang kepada Allah. Maka intinya kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Hei Muhammad, kalau ada yang nanyain aku, katain aku deket. Ya kan, lebih dekat daripada aqrabu min hadbil warid, lebih dekat daripada urat leher. Ujibu da'watu da'i da'an, aku akan mengabulkan apa yang jadi permintaannya. Syaratnya ada apa? Fal yastajibuli. Jalanin dulu kewajiban yang aku berikan kepadanya. Wal yu'minu bi, habis itu yakin sudah diberi sama Allah. Ini kadang-kala ada bang, ada nih tamu banyak banget kemarin datang nih, ya datang macam-macam. Saya tanya bi, aduh dagang, tapi saya jawabnya gampang. Salatnya subuh jam berapa subuh? Ya saya kadang-kadang subuh jam 5, katanya lah subuh jam 5 kadang-kadang. Terus ya namanya juga enggak, ya pantesan. Ya udah, sholatnya benerin, rapin sholatnya. Kalau perlu pegang waktu subuh itu jangan sampai tertinggal. Orang yang subuhnya tidak pernah tertinggal, tidak pernah terlewat, hidupnya nggak bakal nemuin susah sepanjang hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan baca bareng-bareng laqad ja'akum. Tolong dipegang nanti buat semuanya ya, bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Coba baca bareng, hafal nggak kira-kira? Bismillah. Sadaqallahul adzim. Itu dibaca ya, dibaca mau sholat siang ge, mau sholat malam ge baca. Kenapa? Karena keutamaannya luar biasa hadirin. Disebutkan barang siapa yang membaca itu laqad ja'akum sampai habis tadi sampai akhir. Kalau dibaca malam, umpamanya malam mau mati nih, mau binasa, Allah lindungi. Mau celaka umpama gitu, besok habis subuh baca, siang mau menemukan bala, tiba-tiba Allah lindungi. Ada satu kisah menarik. Jadi seorang anak tuh kayak ini kecil kayak raja, dia ngapalin itu. Karena di pengajian itu dawamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sampai habis. Terus ya baca. Sekali waktu itu anak tiba-tiba main layangan. Begitu main layangan ini layangannya putus, putus, dia kejar. Dia lupa itu, hadirin yang dimuliakan Allah. Dia lupa yang namanya orang ngejar layangan, rasanya lagi masih kecil, mudah-mudahan layangan ya kan, kagak tahu ada apa, dibledik terus. Ini nyebrang jalan. Subhanallah, begitu nyebrang jalan ini, karena keadaan ini sepi, dia lari. Tahu-tahu ada trompet tronton kencang. Semuanya orang ngejerit, yang minggir kiri kanan, jerit. Begitu ngejerit itu, bayangan itu orang itu udah gepeng, udah jadi apa? Jadi tape kali itu. Hadirin yang dimuliakan, dengan kedahsyatan daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada ayat tersebut, itu bocah begitu kok mobil trailernya pergi, itu bocah lari bangun, kagak ada yang lecet sama sekali. Maka di situ ada keterangan, maka kita baca dah itu. Terus nggak nemu susah, ntar cuma sama nggak ketemu susah, baik susah apa namanya hati, kadang-kadang hati ada susah kan ya. Pernah nggak menemukan? Pernahkah kau merasa? Pernah kan? Itu. Tapi kalau orang yang mengamalkan laqadja, maka hidupnya dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Dawamin tuh Bung Jamal ya kan, sholat sepi aja. Sholat sepi jam berapa? Sholat sepi yang kagak ada yang jadi imam siapa kagak bisa ya kan, Johor sama asar ya kan. Ini kagak bisa Bang Wakil Nana jadi imam Johor, mantap udah komat ya kan, gerak doang dia kan baca, dibaca di waktu itu, waktu sepi, Johor asar baca. Apalagi kita waktu-waktu malam, ini keutamaan laqad ja'akum. Lalu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa itu keutamaannya begitu hebat? Karena di dalam surat tersebut Allah menggambarkan dan memberikan satu pelajaran kepada kita, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Raufur Rahim, orang yang benar-benar mempunyai sifat yang belas kasih kepada semuanya, lemah lembut kepada semuanya. Makanya panggil. Ketika kita berselawat kepada Nabi itu, Nabi denger bang, jangan salah. Ketika kita baca nih selawat Jibril nih, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, kita baca tuh, itu Nabi dibangunin tuh sama malaikat Israel, dibangunin Nabi. Ini keterangannya sahih. Ya Rasul, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada apa? Ini saya Israel. Bawa apa ente? Kemarin, ya kan? Bawa singkong, kagak. Saya bawa ini. Ustadz Anda ini bawa bawa selawat, baca selawat berapa kali? 11 kali. Sampaikan, aku akan berselawat kepada 110. Subhanallah. Kalau 11 kali 110, satu ini satu selawat dibalas 10. Dibawa lagi sama malaikat Israel. Udah, bilangin nanti dia aku jadi umat. Amin ya robbal. Amin. Dibawa lagi sama Israel, nggak tanggung-tanggung ke bawah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Israel apa yang ke bawah? Saya membawa selawatnya Fulan bin Fulan. Berapa dia baca selawat? Dia baca selawat 11 kali. Sampaikan aku berselawat kepada sekian. Lalu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israel, oleh Allah Subhanahu wa taala, Israel, lihat. Maka dilihat oleh Israel, itu Allah menciptakan 380 malaikat. Yang satu malaikat itu 380.000 malaikat. Satu malaikat itu punya 380 kepala. Satu kepala mengucapkan tasbih untuk orang-orang yang baca salawat tadi. Sampai kapan? Hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Maka jangan bosan. Perkumpulan mah perlu. Orang kalau hidupnya nggak punya organisasi, hidup orang itu ketinggalan zaman. Ketinggalan pakaian, ketinggalan rezeki dan lain sebagainya. Kenapa? Kenal nggak yang namanya Jokowi? Kenal nggak? Dia siapa dia? Presiden kan? Kenal nggak orang-orang petinggi negara? Prabowo dan lain sebagainya. Dia orang-orang yang berorganisasi. Bahkan Rasul pun mengajarkan organisasi. Rasul mengajarkan organisasi ketika umur kecil nih, masih usia ente remaja ini, bahkan bukan masih usia di bawah 10 tahun. Rasul punya yang namanya organisasi yang bernama organisasi Halful Fudul. Jadi organisasi bocah kecil tuh. Yang mana itu bocah kecil udah punya organisasi. Rasul dan kawan-kawan tugasnya apa? Kumpulnya di mana? Di masjid. Nanti kalau ada orang-orang yang barangnya hilang, itu Halful Fudul yang nyari. Kalau nggak ketemu, patungan diganti tuh. Ada nggak organisasi yang kayak gitu?
Lah kagak ada Laskar Macan Betawi nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jangan punya organisasi ngobiek mulu kerjaannya. Jangan. Organisasi itu payung penting. Alhamdulillah kita udah dikit lagi mendapatkan undangan yang banyak ini. Cuman kita tinggal siapin nanti atributnya aja. Kita bukan untuk jago-jagoan, tapi kita untuk pertemanan dan persahabatan. Tapi kalau kita diledek ya kita nggak ngeledek, diledek ya lo jangan macam-macam, kita nyengir aja deh kabur ya dengan Laskar Macan Betawi. Ini baru satu tuh dikasih tadi wiridannya ya. Nah, jadi nanti kalau untuk buat tenaga dalamnya ada lagi, ada tenaga dalamnya sama bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada cara, ada caranya. Nanti ada cara ambil langkahnya, langkah 5 1 2 3 4 5 keluarin jebret, mau ada 5 atau 10 orang tuh jatuh semua. Itu di atas kontak, tenaga dalam keambil semuanya. Mau musuh jadi patung bisa di situ. Jadi dengan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim luar biasa. Luar biasa. Ternyata sebegitu saya buka kitab hikmah saya, oh ya benar. Ini dikasih ya Kiai Nur Ali. Bukan sembarang, ya Allah saya juga kaget kok Kiai ngasih ini. Apa maksudnya? Apa maksudnya Kiai ngasih ini, amalan ini? Orang mau dikasih apa kek, ya kan jaga apa kek, jaga ini. Mari dikasih Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini luar biasa yang Allah berikan dari Murabbi Ruhina, guru kita bersama ya almarhum Bapak Kiai Haji Nur Ali. Mudah-mudahan beliau di tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu dia dapatnya. Itu. Maka ada kalimat yang begitu hebat, yang dahsyatnya juga dapat dari situ juga. Apa kalimatnya? Dipuji tidak takabur, dihina pun tak akan mundur. Itu pun sama. Ternyata punya dia juga, saya nggak tahu. Nah inilah hebatnya zikir dan hebatnya daripada majlis zikir. Karena kita sebelum itu kita selawat dulu kan, kita berselawat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pertemuan kita malam hari ini. Nanti malam Jumat jangan lupa kita berkumpul kembali. Mungkin malam hari ini kita akan bicarakan nanti selepas acara ini tentang atribut yang kita akan kenakan. Karena progres kita minggu ini kita ketemu dengan Kesbangpol untuk mendaftarkan daripada Laskar Macan Betawi kita. Selanjutnya kita agendakan pertemuan dengan DPRD Kabupaten Bekasi. Bahkan dari orang-orang besarnya udah pada colak-colek baik nih. Yang pada kenal sama saya udah colak-colek, ini kemarin nggak bisa saya nggak bisa. Kalau udah satu dulu kita buktiin dulu gitu kan. Buat apa? Buat kemajuan bersama. Udah siap-siap yuk kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Mari kita duduk sejenak, kendurkan semua saraf-saraf kita, lepas semua permasalahan kita, berikan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarik nafas dari hidung, tahan di dada, buang lewat mulut. Allah. Tarik nafas dari hidung lagi perlahan-lahan, tahan, buang lewat mulut perlahan-lahan. Tarik lagi nafasnya perlahan-lahan dari hidung terus. Tahan, buang perlahan-lahan dari mulut. Allah. Ya Allah, berikan kelezatan kepada kami dalam bermunajat kepadamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Ya Rahman, astaghfirullah. Ya Rahman, Ya Rahman, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Hayyu, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Semua dosa, semua maksiat, ampuni kami Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Semua dosa, semua maksiat, ampuni kami Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Dosa kami, dosa orang tua, dosa mertua, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Dosa guru, dosa pemimpin, dosa jamaah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus, al-azim, astaghfirullah. Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah. Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Hayyu, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah. Ya Qayyum, astaghfirullah. Ya Qayyum, astaghfirullah. Ya Qayyum, astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, astaghfirullahaladzim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israil wa hamalatil arsi wa ala al-malaikatil muqarrabin wa ala jamil anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Tundukkan kepalanya, sebutkan apa yang jadi hajatnya kepada Allah, titip kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hajat-hajatnya untuk diambil besok kabulnya. Ya Allah, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala
Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu Allah ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud la ilaha illallah hayyun ma'bud la ilaha illallah hayyun baqi Muhammad Rasulullah la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
illallah, la ilaha 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah rijalallah Agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah Hasanallah bi fadlillah wa ya aktab wa ya anjam wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alawan surulillah sa'alnakum walijul rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasudu ajmakum lillah ya rabbi bisadati ta'aqaq li isarati asatati bisarati wa yasbu waqtuna lillah bikasbil hujbi an aini wa rab'il baini min baini wa tamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah sallatullahi maulana alaman bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah alal kabi salatullah ala sabi salamullah bimuyyidini minal balwa iya Allah bil barakah wal karamah
bisyafaat Nabi Muhammad bi'idznillah waridallah bil barakah wal karamah Syabdul Qadir wali bisyafaat Nabi Muhammad bi'idznillah amin amin Allah amin 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 Allah amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Saya minta berkah Fatihahnya. Yang pertama untuk Majlis Zikir Getaran Kolbu, yang keduanya Laskar Macan Betawi. Semoga Allah pelihara istiqomahnya, Allah berikan kekuatan jasmani dan rohaninya, Allah kumpulkan selalu bersama dengan orang-orang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang kedua minta Fatihahnya untuk pembangunan daripada kantor sekretariat Laskar Macan Betawi dan juga sekretariat ini, sekretariat bersama Majelis Zikir Getaran Kolbu yang insya Allah di sini dibangun nanti di bawahnya untuk kantor kita sekretariat ini ke sana tembusin kita bikin 2 lantai di atasnya untuk pondok pesantren atau nanti para teman-teman laskar yang ingin beristirahat, ingin berkholwat, nanti kita sediakan tempat di sini. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah jalan keluar untuk membangunnya semuanya. Allah bangunkan, Allah bela semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Minta Fatihahnya untuk para dewan asatid itu yang di depan. Sengaja dia madepin ke sono biar biar tambah semangat lagi belajarnya, tambah semangat lagi ngajinya. Allah berikan kekuatan, keistiqomahan. Apapun yang terjadi adalah kun kata Allah, fayakun kata Nabi Muhammad, maka diberikan kekuatan oleh Allah. Dibela, yang pengen punya rumah Allah bangunin rumah, amin. Yang pengen punya kendaraan Allah berikan kendaraan. Jangan takut, kita belain juga keduman, kita doain ya. Mudah-mudahan juga banyak duitnya. Kalau banyak duitnya mah nanti dari rumahnya ngaji pada bawa air dewek ya, pada bawa makanan dewek ya kan, pada bawa nenteng ayam masing-masing kan, cakep tuh ya. Mudah-mudahan kaya semuanya dewan asatid kita dan pengurus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Seminta Fatihahnya untuk semuanya jamaah, mungkin barangkali ada yang sakit atau keluarganya yang kurang sehat diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada yang mungkin barangkali yang sedang dagang, usaha apapun, semoga Allah berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dagangnya Allah berikan untung yang banyak, untung yang berkah. Apapun usahanya, mau bisnis apapun, mau nyariatin apapun, semoga Allah banyakkan tamunya, Allah banyakkan rezekinya. Yang punya santri Allah banyakkan santrinya, Allah tambah daripada berkah ilmunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Yang berikutnya khusus untuk Laskar Macan Betawi yang sudah punya ID card atau kartu tanda pengenal. Semoga Allah kenalkan di dunia dan Allah kenalkan di langit, Allah kenalkan di akhirat bahwa dia sedang berjuang. Kalau udah duduk di majlis jangan mundur lagi bang. Kalau orang udah duduk di majlis mundur lagi, ruginya 1000 kali lipat. Kenapa? Karena orang yang sudah duduk di majlis itu sama dengan kata Nabi duduk di taman surga. Kalau udah didudukin, ini yang dudukin kan Allah. Yang dudukin Allah di taman surga kudu balik. Enggak mau duduk lagi di taman surga, mau duduk di taman mana? Di taman mini, ya kan? Duduk di taman surganya. Semoga diberikan oleh Allah banyak rezekinya, banyak duitnya, hingga bisa membantu teman-temannya yang kekurangan. Dan insya Allah kita bangun sekretariat bersama-sama, diberikan oleh keentengan gampang milik rezekinya.
Juga mungkin barangkali istrinya yang punya istri di rumah ya kan, mungkin barangkali istrinya pengen banget punya pakai gelang ya kan, pengen dan pakai cincin, pengen punya emas, pengen banyak rezekinya. Semoga pulang ke tempat ini Allah banyakkan rezekinya semuanya tanpa terkecuali, yang masih ngontrak atau yang masih nyampur sama mertua, semoga Allah berikan jalan keluar untuk dibangunkan rumahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majlis tawaf juga ditawafkan di Mekah dan di Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wadin bin nasbil haji atu karijalan wa ala kulli domirin ya'tina min kulli fazin amik liyashhadu ma nafi lahum qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur rizqin wa najina minal qaumiz zalimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khusus tangannya diangkat begini ke depan ke pelin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asamu safiya di paman ro'ab ani, tunjuk tangannya, habbani habbani habbani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Bantawala faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dzal Jalali wal Ikram, taqdi hajatina bihaqi Aba Muhammad, bihaqi Sayyidina Muhammad, bihaqi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, bihaqi Nabi Mustafa bin Ahmad Al-Habsi, bihaqi abina wa ummina, bihaqi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, taqdi hajatina. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Mutakabir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khabid, Ya Rabbi, Ya Mu'id, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukid, Ya Asif, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Bait, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Waqil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Mu'id, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Majid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Zahir, Batin, Ya Wali, Muta'ali, Ya Murtawab, Ya Muntakim, Ya Rabb, Ya Malikal Mulk, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Daru, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Bari, Ya Baqi, Ya Warji, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Jalal Jalaluhu. Duhai ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tempat kami menyembah, tempat kami bersimpuh, tempat kami bersujud pada malam hari ini ya Rabbi. Kami angkat tangan-tangan kami ya Allah, karena kami butuh kepadamu ya Allah, butuh pertolonganmu ya Allah. Kami lemah tanpa Kau berikan kekuatan ya Allah, kami kalah tanpa Kau berikan pertolongan kemenangan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, semua jamaah yang hadir tempat ini adalah orang-orang yang kalah ya Allah. Kalah dalam ekonomi, kalah dalam status sosial, kalah dalam pergaulan, kalah dalam apapun ya Allah. Bela semua jamaah kami ya Allah, mereka yang sedang dagang, mereka yang sedang bisnis, sedang usaha apapun ya Allah. Engkau yang punya semuanya, Engkau yang jadi pemilik semuanya ya Allah. Maka berikannya ya Allah kepada semua jamaah yang hadir kami di tempat ini ya Allah, yang mereka punya hajat, punya cita-cita, punya maksud, kabulkan ya Allah hajat, maksud dan cita-citanya ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbana, ada yang sedang terbayang dalam pelupuk matanya ya Allah, pengen ngajak emak bapaknya ke majlis, pengen nuntun ke majlis, pengen mengiringnya ke majlis
bersama-sama, maka ya Allah berikan kemudahan untuk hidayah masuk ke dalam dada-dada orang-orang tua mereka semuanya ya Allah. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tubu ya Rabbana, tubu astagfirullahal adzim. Syukru ya Rabbana, syukur alhamdulillah rabbil alamin. Maulana ya Maulana ya sami du'ana birahmatika ya Rabbi taqabbal du'ana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yuhyil qalbi dzikrullah Allahu Allah Allahu Allah Allahu la ilaha illallah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihani, menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Rabbana, kalau terbayang wajah ibu kami, kalaulah terbayang wajah ayah kami, belum impas ya Allah utang jasa kami kepada mereka ya Allah. Belum impas dibayar dengan apapun ya Rabbi, kebaikan-kebaikan ibu dan bapak kami. Ya Allah, belumlah sempat kami memberikan makanan-makanan yang lezat untuknya. Belumlah sempat kami ya Allah memberikan tempat tinggal yang layak baginya. Ya Allah, keinginan tinggal keinginan, maksud tinggal maksud ya Rabbi. Engkaulah Dat yang maha mengabulkan. Kabulkan ya Allah. Kami ingin membahagiakan ibu kami, kami ingin membahagiakan ayah kami, kami ingin membahagiakan keduanya ya Rabbi. Kami ingin membahagiakan mereka ya Allah, sebagaimana mereka membahagiakan kami di waktu kecil. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang yang ahli taubat ya Allah sebelum kami wafat. Jadikanlah kami orang yang ahli taubat ya Allah sebelum kami wafat. Kadangkala kami lalai ya Allah dalam keseharian kami, karena kami merasa sibuk dengan urusan kami, yang mana urusan itu tidaklah penting dalam kehidupan kami, yang sangat kami mengganggu dalam perjalanan kami, hingga kami lupa kewajiban-kewajiban kami. Ya Allah, sayang orangnya ya Rabbi, tolong kami ya Allah. Berikanlah kelezatan kami dalam bermunajat, berikanlah kelezatan kami dalam beribadah, berikanlah kami kelezatan dalam menyebut asma-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, air mata kami kering, bukan karena kekeringan kami ini tidak enggan dan tidak ingat kepada apapun. Mungkin dosa-dosa kami terlalu banyak ya Allah, hingga hati kami tidak bisa bergetar, hingga hati ini terasa keras ya Allah, membatu. Mungkin kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah yang Kau sembunyikan. Bukan kami orang yang alim memakai gamis, bukan kami orang yang alim memakai jubah, bukan kami orang yang soleh ketika kami memakai sorban dan berkain sarung. Akan tetapi Engkau tutupi aib-aib kami ya Allah. Engkau tutupi aib-aib kami ya Allah, sehingga kami terlihat mulia di mata saudara-saudara kami, sehingga kami terlihat mulia di mata teman-teman kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq
Ya Jalla Jalaluhu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al wa huda wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wal asra ja'alhu lana hujjatan ya. Terima kasih para jemaah sekalian. Tolong dalam kehidupan kita berhenti jadi wasitnya, ya, berhenti jadi wasit orang kita, berhenti jadi wasit tetangga kita, berhenti jadi wasit saudara kita, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.